Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Dian Mardiana. Saya Delvi Vivi Veronica. Saya Cindy Rahmawati. Saya Ayu Landari. Kami di sini akan melakukan 3 eksperimen kimia dalam tugas praktek ujian sekolah. Selamat menyaksikan guys. Baiklah, eksperimen yang pertama kami akan melakukan eksperimen yaitu membuat gelembung lava. Di sini alat dan bahan yang kami gunakan yang pertama ada pewarna makanan berwarna merah, yang kedua ada minyak, yang ketiga ada air, dan untuk alatnya kami menggunakan sendok dan cup pop es. Langkah yang pertama yaitu masukkan air ke dalam cup pop es yang akan digunakan sebagai alat eksperimen. Secukupnya saja, 1:1, begitu pula dengan minyaknya. Tadi sudah ukuran minyak dan airnya sudah 1:1. Selanjutnya kita akan memasukkan pewarna makanan secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Sekitar 3 tetes pewarna makanan. Kami menggunakan pewarna makanan berwarna merah. Lalu kita aduk di bagian bawah. Aduk di bagian bawah sampai teraduk rata. Selanjutnya jangan biarkan bagian air dan minyak menyatu terlebih dahulu. Lalu setelah itu tadi kami lupa menyebutkan untuk satu bahan tambahan yaitu ada table effervescent. Kami di sini menggunakan Jas Cool sebagai bahan tambahannya untuk membuat gelembung lavanya tadi. Kita menggunakan satu tabel effervescent. Di sini sudah tidak menyatu antara air dan minyak. Kita gunakan satu tabel effervescent. Kita tunggu beberapa saat, maka akan timbul gelembung-gelembung lava. Seperti yang sudah kami katakan tadi, kami membuat eksperimen gelembung lava dan akan timbul gelembung yang merupakan gelembung lavanya tadi. Di mana air yang berwarna merah akan naik menyatu ke dalam minyak. Untuk pembahasan lebih lanjut akan disampaikan oleh teman saya Ayu Landari. Kepada Ayu, saya persilakan. Gelembung lava. Eksperimen gelembung lava merupakan contoh fenomena hukum Archimedes atau gaya tekan atas yang menjelaskan hubungan gaya berat dan apung, di mana ketika CO2 terbentuk, gas akan membawa air naik ke atas melewati minyak yang memiliki kerapatan lebih besar daripada air. Air dan minyak tidak dapat larut satu sama lain karena air bersifat polar sedangkan minyak bersifat non-polar. Pewarna makanan digunakan untuk memberikan warna pada air saja. Ketika tabel effervescent dimasukkan ke dalam gelas berisi minyak dan air di bagian bawah bereaksi dengan tabel menghasilkan gelembung CO2. Gas CO2 dihasilkan dari reaksi antara garam karbonat atau bikarbonat dengan asam yang terkandung dalam tabel effervescent. Eksperimen gelembung lava ini merupakan salah satu contoh reaksi asam basa. Sumber asam yang umumnya digunakan yaitu asam sitrat, tartat, dan malat. Sedangkan sumber basa natrium bikarbonat, kalium bikarbonat, dan lain-lain. Persamaan reaksinya yaitu 1. Asam sitrat ditambah natrium bikarbonat menjadi
natrium sitrat ditambah air ditambah karbon dioksida. 2. Asam tartrat ditambah natrium bikarbonat menjadi natrium tartat ditambah air ditambah karbon dioksida. Baiklah, eksperimen yang kedua yaitu rainbow fold. Dengan bahan dan alatnya yaitu yang pertama itu adalah sendok, pewarna makanan yang berwarna warna merah dan hijau, minyak, cup, dan air putih. Sekarang saya akan membuat larutan dengan menggunakan pewarna, yaitu warna merah dan warna hijau. Memasukkannya dengan secukupnya saja. Setelah itu yaitu diaduk. Setelah diaduk, masukkan larutan yang berupa minyak ini ke dalam air. Eksperimennya yaitu zat pewarna akan menyatu pada air. Seperti yang sudah kita lihat, maka penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Delphi. Rainbow Fold ini merupakan eksperimen yang berdasarkan pada perbedaan densitas dan kepolaran. Minyak, zat pewarna, dan air memiliki densitas dan kepolaran yang berbeda. Pada saat minyak dan zat pewarna dicampurkan, maka keduanya tidak akan bercampur walaupun sudah diaduk. Pengadukan dilakukan agar tetesan zat pewarna pecah menjadi partikel yang lebih kecil. Ketika campuran minyak dan zat pewarna yang sudah diaduk dimasukkan ke dalam air, zat pewarna akan turun secara perlahan ke dasar gelas. Zat pewarna akan turun ke dasar wadah dan bercampur dengan air karena keduanya memiliki sifat kepolaran yang sama. Namun, minyak akan tetap berada di atas permukaan air karena massa jenis minyak lebih ringan daripada air dan zat pewarna. Di samping itu, minyak tidak akan bercampur dengan air karena keduanya memiliki sifat kepolaran yang berbeda. Baiklah, selanjutnya untuk eksperimen yang ketiga kami akan membuat larutan ajaib. Bahan yang digunakan yang pertama ada Baiklin, Ada Fanta, ada Coca-Cola, dan alatnya ada 2 buah cup. Hal yang pertama kita lakukan yaitu menuangkan Coca-Cola ke dalam cup secukupnya. Selanjutnya menuangkan Fanta ke dalam cup yang kedua, secukupnya saja. Nah, setelah itu saya akan memasukkan larutan pemutih ke dalam 2 buah cup tadi. Maka kita akan melihat larutan ajaib yang akan terjadi, yaitu warna dari Coca-Cola akan berubah menjadi warna kuning, putih ke kuning-kuningan, dan Fanta akan berubah menjadi larutan bening. Itu tadilah yang dinamakan larutan ajaib. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Delphi. Kepada Delphi kami persilakan. Larutan ajaib. Larutan air Fanta akan menjadi bening dan air Coca-Cola menjadi putih kekuningan seiring dengan diberikannya larutan ajaib yaitu pemutih ke dalamnya. Hal ini disebabkan karena zat pemutih mengandung sodium hipoklorit atau NaClO.
Zat kimia ini mengandung O2 yang dapat dilepaskan dengan mudah. O2 bercampur dengan zat kimia dalam larutan yang membentuk campuran tak berwarna. Penambahan larutan bening dan yang mengandung zat pemutih ke dalam larutan merah atau Fanta dan hitam yaitu Coca-Cola menghasilkan pengaruh ajaib yang menarik. Warna merah dan hitam menghilang ketika larutan pemutih menyentuh permukaan cairan. Perubahan ini disebabkan oleh reaksi komposisi kimia yang dikandung pemutih menimbulkan proses oksidasi yang bisa melepaskan molekul oksigen saat bercampur dengan Coca-Cola dan Fanta. Molekul oksigen inilah yang memecah ikatan kimia kromofor dan membuat warna Coca-Cola dan Fanta menjadi bening. Hasil akhir dari kedua larutan ini apabila dicampurkan adalah pemutih yang memiliki aroma tidak sedap. Ini tadi yaitu pemutih yang memiliki aroma tidak sedap. Thank you guys. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kami. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.